subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Gara-gara rebutan harta gono gini, ini seorang mantan istri menghancurkan rumah mantan suaminya di Mojokerto, Jawa Timur. Nah, ini sebelum merobohkan rumah, mantan istri meminta uang kompensasi sebesar 30 juta rupiah kepada mantan suami, namun gagal dipenuhi. Rumah Kasnan, warga dusun Tegalan, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto ini dihancurkan oleh sejumlah orang, suruhan mantan istrinya Ainun Rohmah. 4 jam kemudian, rumah Kasnan rata dengan tanah, tak tersisa bangunan sedikit pun. Kini Kasnan bersama istri Eni Susiati dan kedua anaknya terpaksa tinggal di gubuk yang dibangun seadanya di dekat kandang kambing. Peristiwa penghancuran rumah ini bermula dari Ainun Rohmah yang meminta jatah rumah yang ditempati Kasnan sejak bercerai 20 tahun lalu. Ainun Rohmah meminta kompensasi harta gono gini sebesar 30 juta rupiah. Namun, pihak Kasnan tidak bisa memberikan uang yang diminta Ainun Rohmah karena tak memiliki pekerjaan tetap. Kedua belah pihak sama-sama ngotot merasa punya hak masing-masing. Perselisihan ini sempat dimediasi perangkat desa dengan berbagai solusi, di antaranya dengan mengangsur selama 5 tahun, namun Kasnan merasa tetap tak mampu, hingga akhirnya Ainun Rohmah mengirim orang untuk menghancurkan rumah. Ya aku njaluk susuan olehku bangun. Nah, terus jauh piro? Niku 35. 3 doso. Sementara itu Amelia, anak Ainun Rohmah dan Kasnan mengakui perobohan rumah bermula dari harta gono gini. Amelia berusaha meminta haknya karena rumah tersebut dijanjikan untuknya. Namun hingga sekarang masih dihuni oleh ayah dan istri barunya. Awalnya memang gono gini, tapi dulu sudah kesepakatan kalau milik saya. Tapi ternyata sampai sekarang masih dihuni sama istrinya yang baru. Setelah dirobohkan, pihak mantan istri mengambil sejumlah material rumah dan perabotan sebagai kompensasi gono gini. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Tangerang, Banten akan membongkar pagar beton setinggi 2 meter di atas akses jalan umum di Ciledug, Banten. Berdasarkan sertifikat tanah, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten memastikan jalan tersebut bukan milik perorangan. Permasalahan sengketa lahan yang berujung pada pembangunan pagar beton setinggi 2 meter sepanjang 800 meter di atas jalan umum dan menutupi rumah warga di Tajur Ciledug menjadi pokok bahasan pemerintah Kota Tangerang. Pihak Pemkot dengan tegas berencana segera membongkar tembok tersebut, mengingat status tanah tersebut adalah jalan umum dan bukan milik perorangan. Tanah itu memang berbatasan dengan jalan. Ya, jadi karena berbatasan dengan jalan, maka statusnya jalan. Kalaupun diajukan IMB-nya nggak akan mungkin keluar, karena itu statusnya jalan. Yang kedua, kita juga di situ ada Undang-Undang 38 tahun 2004 kaitan dengan jalan. Jadi barang siapa yang mengganggu fungsi jalan itu sanksinya pidana. Sementara pihak BPN Banten memastikan berdasarkan dokumen yang ada di BPN Kota Tangerang, jalan tersebut merupakan batas kepemilikan tanah. BPN Kota Tangerang bahwa batas-batas waktu permohonan haknya itu tertuliskan adalah sebelah barat adalah berupa jalan, sehingga nyata bahwa itu perbatasan bangunan itu adalah berupa jalan. Direncanakan pembongkaran pagar beton di Tajur Ciledug akan segera dilakukan oleh aparat gabungan dari unsur Satpol PP dibantu TNI Polri. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Ya, pagar beton setinggi 2 meter di atas akses jalan umum di Ciledug akan dibongkar. Untuk mengetahui situasi terkini, ada rekan kami Menia Mutiara di Tangerang, Banten. Selamat siang, Menia. Apakah sudah ada persiapan pembongkaran di sana?
Selamat siang Fandi, Lovi, dan pemirsa. Hingga saat ini belum ada pembongkaran yang dilakukan oleh pihak Pemkot setempat terkait pagar beton yang menutup akses sebagian warga di RW 03 Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, tempat kami berada. Jika dapat digambarkan, tepat di belakang saya ini merupakan pagar beton yang menutupi akses jalan warga dan memang berhimpitan dengan sebagian lahan yang digunakan untuk jalan. Dan tembok ini sudah berdiri sejak tahun 2019 lalu, namun sempat terjadi konflik pada Februari 2021 saat terjadinya banjir di kawasan ini. Pemilik lahan yang merasa kepunyaan terkait pagar beton ini merasa pagar ini sempat rusak atau rubuh dikarenakan ulah warga setempat, namun ternyata hal tersebut karena terjadinya banjir. Dan berikut pernyataan dari Lurah Tajur, Kecamatan Ciledug, Bapak Sakri terkait kasus tembok beton yang menutupi akses jalan warga. Kemarin kita kirim surat ke pemagar ini, hanya dikasih surat kalau dia tidak bongkar hari ini, insya Allah kita akan laksanakan besok atau lusa kita bongkar. Oh, artinya ini surat arahannya untuk pembongkaran sendiri. Mandiri. Iya betul. Dia ambil alih dari Pemkot Tangerang yang bongkar. Itu, Mbak. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Lurah Tajur, pemirsa, bahwa sang pemilik lahan sudah dikirimkan surat perintah dari Pemkot untuk melakukan pembongkaran pagar beton secara mandiri. Namun hingga kini belum terdapat pembongkaran dan nantinya hingga tenggat waktu yang ditentukan jika tidak dilakukan pembongkaran, maka akan ditindak alih oleh Pemkot Tangerang. Lovi dan Fandi kembali ke studio. Baik, terima kasih Menia Mutiara melaporkan langsung dari Ciledug, Tangerang, Banten. Pemirsa, KPK diminta usut tuntas kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk program Rumah DP 0 Rupiah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Direktur Utama Perumda Saranajaya YPRU Cornelis Pinoncian setelah ditetapkan sebagai tersangka. Selengkapnya bisa Anda klik di www.sindonews.com. Video seorang wanita berbaju pengantin adat Jawa naik motor viral di media sosial. Apa tujuannya? Kami hadirkan usai jeda.